Oke, Cak. Jadi gue sekarang udah dapet. Ya, ini sekarang gue udah dapet cuy. Penanya ya. Pulpennya itu. Mantap. Sumpah seneng banget. Emang gacor. Ini dia Mbak Julianya ya. Halo, aku bisa betul. Apa kita ngobrol dulu lah ya. Setelah itu kita kasih. Aku mau pergi bersama Mbak demi menyelamatkan Cita, tapi nah kita dalam lagi. Ayo ikut aku, kita pergi ke rumahku dan sama-sama selidiki kamar gajah ayahku. Sekarang masih tahun depan. Tuh mukanya ngamuk, Cak. Mukanya ngamuk. Ayahnya Mbak lagi nggak ada di rumah. Ayahku tadi pagi-pagi sekali pergi ada meeting bareng orang sok kegantengan Brandon namanya. Emang kegantengan tuh bocah. Sok kegantengan tuh. Malah kegantengan anjir. Oh ya, ngomong-ngomong fonor apa sih buat apa memangnya? Skip aja. Buat asistennya aku dari dulu dia pengen banget pena mahal. Pasti kalau kita kasih pena ini kita bisa bujuk dia untuk masuk ke ruangan kerja ayahku. Ayah masuk mobilku. Tapi Mbak kan kaya. Kenapa Mbak nggak beli aja penanya sendiri? Nggak bisa berkata-kata. Kaget dia. Los. Aku mendapatkan uang sebanyak RC 150. Tanpa menjawab, Julia berjalan tergesa-gesa menuju mobil mewahnya sambil kebuntutin. Ia pun membuka jendela mobil dan berteriak. Aduh, kata-katanya tuh tajam banget ya. Cowok desa cepetan naik. Tanya-tanyanya di dalam mobil aja. Aku segera masuk ke dalam mobil yang mewah dengan perasaan agak kesal karena cara bicaranya seperti merendahkanku dan gak dididik. Saat aku duduk di jok mobil Julia, aku pun mendengkur keras. Bisa-bisanya aku harus terlibat dengan cewek cantik tapi kertus dan egois seperti dia. Aku pun menatapnya sambil menilai selagi Julia mulai bersiap-siap untuk menyalakan mobil. Jujur aku sebenarnya masih ragu apakah wanita ini sungguh-sungguh mau menolongku atau sengaja mau dijebak mampus. Los. Oke. Lagi nase itu. Akhirnya dia pun menjalankan mobilnya, namun aku agak terkejut karena dia mengemudi mobilnya dengan kencang. Cewek cantik seperti dia ternyata bisa ngebut. Ya bisa lah. Kanca aku sang ayu ngebut aja kan disik. BTW aku salvo kamera fotonya cuy. Cantik dia. Los. Cantik-cantik tapi bekas mungkin. Aku pun hanya terdiam dan diam-diam menatapnya yang sedang fokus nyetir. Dia tampak lebih cantik lagi bila sedang menyetir. Tangannya yang lenting memegang kemudi dengan sangat mahir. Namun setelah tiba-tiba ia melirikku sekali dan kembali fokus mengemudi ke depan. Aku terkejut karena ketahuan sedang menatapnya lama tadi. Aku pun segera menunduk. Slebeo. Salting. Ingat, Anda udah punya istri ya. Anjay. Julia ini kayak selingkuhanku. Slebeo. By the way, kita punya alasan masing-masing ya. Kamu ingin menyelamatkan dia, tapi aku ingin menghukum ayahku. Tapi cara kita mencapai tujuan itu sama. Jadi gak usah baper ya. Gak usah baper. MC-nya gak baper. Tapi guanya yang baper, tai. Terkejut. Hah? Baper? Enggak kok. Slebeo. Aku berusaha mengatur
intonasi suaraku supaya tidak terdengar gugup. Anjay, sepau. Aku kan udah punya istri dan aku cinta banget sama dia. Yes, oke, Put. Kamu ketemunya sama dia duluan sebelum aku. Coba ketemu sama aku dulu. Pasti kamu gak bisa berhenti mikirin aku. Istri aku tuh baik hati, gak kayak Mbak. Mulutnya tajam kayak pisau. Selebel. Kata-katamu nggak setajam dulu ya tah, gak bahaya tah. Haha, tajam kayak pisau tapi jujur apa adanya daripada munasib. Anyway, gantengan berantem juga daripada kamu. Walaupun kalian mirip, cuma aku malah setiap hari berantem sama dia. Mbak, coba deh pakai kacamata Mbak. Masih gantengan MC Mbak dibanding berantem gantengan itu ya. Serepel. Cuma diem. Aku pun mengalihkan pembicaraan karena pembicaraannya membuatku merasa tidak nyaman. Masih lama nggak nyampenya. Anjay, jangan gitulah. Minimal Mbak masih ada susunya nggak? Anjay, serepel. Sebentar lagi sampai, kata Juliet. Tiba-tiba aku merasa mual dan agak pusing. Sepertinya AC mobilnya terlalu dingin. Dingin kayak tomat selebeo. Aku mual, aku kecilin AC-nya ya Mbak. Gak tahan aku kalau AC-nya terlalu dingin. Iya, kecilin aja. Pasti dibet lagi, maki-maki, diejek cowok desa, yakin aku. Mengecilkan AC itu sejak lagi mengecilkan AC, Cak. Oh, dasar orang desa AC dingin. Ulang dari awal. Dasar orang desa AC dingin dikit aja gak kuat. Mbak, aku juga gak kuat tahu. Aku menatapnya kesal, mulutnya memang tidak dididik untuk bicara baik orang lain. Untung saja dia cantik. Kalau nggak cantik mah udah aku karungin. Kalau dikarungin sih. Kalau nggak cantik mah udah ke itu. Cekek lehernya. Sabel. Aku memilih diam sepanjang perjalanan, berharap kami segera sampai. Akhirnya kami tiba di sebuah rumah yang amat besar. Rumahnya terletak di antara Cipasi dan Bojang 5. Rumah itu mempunyai pagar yang sangat tinggi. Lilian memarkirkan mobilnya di halaman rumahnya yang luas dan mengajakku keluar dari mobilnya. Di luar, aku tidak bisa berhenti mengagumi betapa besar dan mewahnya rumah Julia. Kayak gini besar. Iya. Oh my god. Halo, baru lihat rumah gede ya? Ayo cepet, aku takut ayahku keburu pulang. Julian mengibaskan tangannya di depan mataku yang sedang terbengong-bengong menatap rumahnya, menyadarkanku. Iya, mewah sih, tapi hasil korup. Sabeu. Dengan cepat aku mengingkari Juliet masuk ke dalam rumahnya melalui pintu utama yang terlihat tinggi dan megah. Bisa bacanya gimana? Alah, bodo amat. Saat menginjakan kaki di ruang tamu, aku terpesona lihat isi dalam rumahnya serba mewah dengan pilihan yang tinggi seperti yang biasa aku lihat di film-film sinetron. Aduh, udah aku cok. Ayo kita langsung ke ruang kerja ayahku, katanya sambil membuyarkan lamunanku. Lamunan gawel. Aduh, cok. Aku mengangguk dan mengikutinya. Julian mengajakku naik lewat tangga menuju lantai 2. Kulihat tangganya begitu mewah dengan pegangannya yang berukir. Kami pun tiba di lantai 2 yang tak kalah luasnya. Ada ruangan keluarga megah di ruangan
di ruangan dengan sebuah sofa melingkar dan juga TV yang begitu besar. Akibat minum teh langsung bikin konten karena saking senangnya. Dan juga keburu eventnya berakhir. Saya menyuruhku mengikutinya berjalan menuju ruangan kerja ayahnya yang terletak di pojok ruangan. Akhirnya kami tiba di depan pintu ruang kerja Baskoro. Pintu tersebut dari besi dan memiliki sebuah tombol kode yang digunakan untuk membuka pintu. Sepertinya di balik pintu ini terdapat banyak rahasia. Alah, rahasia apanya? Pak Julia tahu kode buat masuk ruangannya? Enggak lah, dia juga jaga banget ruangan ini. Dari dulu aku penasaran di dalam ada apa aja, tapi cuma asisten aja yang tahu. Kan curang, masa anak sendiri nggak tahu? Anjay, ngamuk dia. Nona Juliet, kok Non nggak bilang bakalan datang sama Pak Brandon? Kulihat pria kurus berbaju licin datang menghampiri kami. Sepertinya dialah asisten Baskoro yang Timothy Juliet. Dan sepertinya juga dia keliru mengira aku Brandon. Baru aja aku mau memberitahu yang sebenarnya, tiba-tiba Juliet mengangkat tangannya ke arahku sembari memberi tatapan serius, memberiku tanda untuk tetap diam. Ya ini kita pengen kejutan aja, Pak Brandon dan saya ingin kasih kamu hadiah karena kamu sudah banyak bantu saya. Wah, ini kan pena yang selalu saya pengen 6 tahun aja. Iya dong, apa sih yang nggak aku tahu? BTW, Brandon katanya ketinggalan sesuatu di dalam ruang kerja. Kita bisa masuk nggak supaya Brandon bisa cari barangnya? Aduh, asitanya ini kok gampang banget ya ditipu. Jelas-jelas ya Brandon itu kan nggak pernah masuk ke ruangannya, coy. Dah. Asisten itu tampak bimbang dan berpikir sejenak. Tapi akhirnya ia berbicara lagi. Oh iya Non, tapi jangan bilang ayah Non ya. Kalau ayah Nona tahu, saya bisa dipecat. Oke, itu gampang. Ini Non, saya bukakan ya pintunya. Asisten itu menekan beberapa nomor dan pintu bersih itu pun terbuka. Ini silakan Non, Pak Brandon. Asisten itu mempersilahkan kami masuk dan kami bertiga pun masuk ke ruang kerja itu. Kamu jaga-jaga aja di sana di ruang tengah, kan kamu sendiri yang bilang kalau bawa tahu kamu bisa dipecat kan. Dia sambil mendorong asisten Pak Brandon keluar. Pak Baskoro keluar aja lah. Tapi Non, udah sana jaga keadaan di ruang tamu. Setelah mendorong asisten Baskoro juga. Aku mulai berpikir bisa-bisanya asisten Baskoro itu benar mengira aku Brandon, sehingga Juliet dapat memakai kesempatan itu untuk memuluskan langkahnya. Aku terpana melihat luasnya ruang kerja Baskoro. Ruangan itu penuh dengan perabotan berukir serta rak tinggi bergaya Eropa yang dipenuhi barang-barang dan juga buku. Meja kerjanya yang begitu besar dan kursi kerjanya juga berlapis kulit begitu mahal. Juliet tanpa langsung berjalan menuju pojok ruangannya. Ternyata ada sebuah kotak besar di sana. Sebenarnya mereka itu berisi dokumen-dokumen rahasia. Ada kodenya juga, Mbak. Udah tanya asisten ayahnya Mbak tadi. Aduh, ayahku gak bakalan ngasih kode berangkas ini ke asisten, please deh. Mikir dong pakai logika. Ya gak tahu lah, Mbak Julia. Astaga. Mendengar perkataan Julia, aku hanya bisa menahan nafas dan menghapusnya dengan keras.
Ada tangan Julian menekan tombol-tombol yang ada di brankas itu dan kemudian aduh, dadanya kelihatan teman-teman. Selebel salfok saya. Tiba-tiba pintu brankas pun terbuka. Kok Mbak tahu kode berangkasnya? Ayah pernah pamer kode berangkasnya dulu waktu aku masih kecil. Dia pikir aku nggak bakal bisa masuk ke ruangan ini. Ayah ngeramein kecerdasanku. Aku melongo ke dalam perangkat dan melihat banyak sekali kertas-kertas dokumen yang menumpuk di sana. Hei cowok desa, sini bantu aku periksa bekas-bekas ini. Barangkali bisa jadi petunjuk. Tolong ya Julia, aku punya nama. Jax. Namaku Jax. Aku pun protes padanya sambil duduk dan ikut memeriksa berkas itu. Iya, bawel banget sih kamu. Suka-suka aku dong mau panggil apa sambil memutar kedua bola matanya ke atas. Anjir lah. Aku dan Julian kemudian fokus memeriksa berkas-berkas itu. Tidak ada yang aneh. Sekalian selain sertifikat rumah, tanah, dan kontrak kerja dengan perusahaan besar. Kalau lihat raut wajahnya sepertinya sedang berpikir keras. Nona, dilihat. Aku dan Nona tersentak mendengar suara teriakan seseorang. Di situ suara pintu yang diketar dengan tergesa-gesa. Ternyata itu adalah asisten Brandon. Dia terdengar mengatur nafas dulu sebelum bicara. Ayahmu Nan. Ayahmu Pak Baskoro pulang. Beliau udah di halaman rumah lagi parkir. Oh, ya udah pulang ya. Santai banget coba, kagak panik. Kuperhatikan wajahnya berusaha untuk tetap tenang. Walah, pantesan. Dengan sigap Julian menaruh bekas-bekas itu ke dalam berangkas dan menutupnya. Lalu kami berlari keluar ruangan kerja Baskoro. Dengan cepat kami menutup dan mengunci pintu ruangan itu. Coba kamu sambut ayahku dan ambil dia, jangan sampai dia ke ruangan kerja. Awas ya, kamu sendiri yang bilang kalau sampai ayahku tahu aku masuk ke ruangan kerjanya, kamu bakal dipecat, katanya ke asisten Pak Baskoro. Wah, kok gitu sih Non? Udah, gak usah protes sana. Orang desa sana di lemari besar itu sambil menunjuk lemari besar yang bersandar pada tembok ruangan keluarga. Tanpa pikir banyak lagi, aku berlari ke lemari itu dan memasukinya dan mengurung diriku sendiri di dalamnya. Aku membuka sedikit pintu lemari itu supaya bisa mengintip keadaan di luar, sekalian memberi sedikit udara untuk bernafas. Iyalah, mati nanti anjir kalau nggak dikasih udara. Yang terlihat sedang duduk di sofa ruang tengah dan berpura-pura sibuk melihat HP-nya. Asisten Baskoro terlihat terkebal-kebal menyambut Baskoro. Aku capek baca. Aduh, kamu gak kerja Juliet? Ku dengar suara Baskoro dan dia tampak menghampiri Julia sedang berpura-pura sibuk dengan HP-nya. Lagi kosong ya, tumben pulang cepet. Ayo cuma sebentar, mau ambil barang ketinggalan di rumah, habis itu langsung pergi ke kantor Brandon. Lengket banget kayak perangkat kalian, tiap hari ketemu mulu, proyekan mulu. Ayah ada urusan penting sama Brandon. Ayah udah nyuruh rencana dan bangunan apa saja yang mau ayah bangun di sana nanti. Orang-orang gak guna itu bakalan ngusir sebentar lagi. Mendengar itu, darahku semakin mendidih. Kepalkan tangan karena emosi. Pak Baskoro mau minum teh dulu atau kopi mungkin?
Gak usah, saya sibuk. Oke, Baskoro pun tampak masuk ke dalam ruang kerjanya. Baca aja sendiri ya, capek. Setelah beberapa saat pintu lemari terbuka dan kulihat wajah Julia begitu dekat saat membuka lemari itu. Jack, aku akan selidiki dulu kantor Brandon. Kamu ke antar pulang saja, bisa aku kabarin. Ayahnya Mbak mana? Dia udah pergi, barusan aku dengar suara mobilnya menjauh. Aku bisa kok temenin Mbak ke kantor Brandon sekarang? Please deh, kamu itu bakal cuma jadi beban kalau aku peluk kamu. Aku bakalan kontak. Aku jadi beban kok gitu sih Mbak? Sudah percaya aja, aku bakal lupain kamu lagi nanti. Ini Juliet pun mengantarku pulang. Oke, sekarang udah diantar pulang ya sama Mbak Juliet. Makasih loh Mbak. Untuk sekarang aku bakal cari yang kau perluin besok ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Saya Norah, bye bye.